Yes, yes, yes. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita saat teduh dulu ya sayang. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke, kita mau panggil Laskar Kristus Tante. Iya Inang, tapi coba dulu digerak-gerakkan tangannya sayangnya, digerak-gerakkan, oke? Siap-siap ya, Tante mau panggil Laskar Kristus. Yes. Udah bangkit berdiri belum? Sudah kan Dek? Ayo bangkit berdiri ya. Yang semangat. Lalu diangkat tangan kanannya sayang. Angkat tangan kanannya, kita mau panggil Abang Parmusik ya Dek. Kita hitung sama-sama ya sayang. 1, 2, 3, musik. Angkat tangan kanannya. Tepuk tangan di atas kepalanya ya sayang. Yang semangat. Kita mau nyanyikan pujilah nama Tuhan. Kita bernyanyi adik, pujilah nama Tuhan. Kita bernyanyi, pujilah nama Tuhan. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan gitar. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan gitar. Puji Tuhan,
rapi ya, duduk yang rapi, jangan diganggu kakaknya atau abangnya ya Dek. Oke, hari ini Tante mau bertanya, adakah adik-adik Tante yang berulang tahun dalam satu minggu ini? Kalau ada, mari bangkit berdiri ya sayang. Begitu juga dengan Amang Inang yang berulang tahun, baik ulang tahun panjang umur atau ulang tahun pernikahan. Boleh juga Amang Inang bangkit berdiri biar sama-sama dengan adik-adik. Ya? Okay. Nah, kita mau ucapkan selamat ulang tahun ya Inang. Tapi kita sama-sama ya sayangnya. Tante hitungnya 1, 2, 3 ya. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, kita mau masuk ibadah, kita mau buka buku nyanyian dulu sayang ya. Buka buku nyanyiannya nomor 547 ayat 1. Biar anak-anak datang. Masih tahu kan Dek? Masih ingat kan sayang? Dibuka buku nyanyiannya ya sayang ya. Buat sikap doanya ya. Hanya ayat 1 ya sayang. Biar anak-anak datang, sabda Yesus Tuhanku. Mari datanglah semua, dengar suara penebus. Hai temanku, jangan tunda, pada Yesus datanglah. Hai temanku, jangan tunda, pada Yesus datanglah. Oke, kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa, kita mau memulai ibadah kita. Ayo yang serius adik-adik kami yang di rumah, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji hormat syukur kepadamu ya Allah kami, Allah yang mengetahui segala isi hati kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu untuk hari ini. Kami boleh melakukan ibadah ini. Bapa yang baik, meskipun kami Tuhan ibadah lewat YouTube ini, biarlah anak-anak kami yang ada di rumah merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dan biarlah oleh Roh Kudus-Mu yang memampukan kami, yang memberikan kami sukacita untuk boleh kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah disenangkan hati-Mu oleh karena ibadah kami ini ya Tuhan. Persiapkan kami di tempat ini, guru-guru sekolah minggu, tim musik, dan juga tim kameramen, dan juga perhalado kami yang akan membuat ibadah ini menjadi hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Mampukan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji termulialah Engkau. Kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Iya, untuk adik-adik kami karena kita akan memulai ibadah kita, persiapkan hatinya, persiapkan bukunya, nyanyiannya dan Alkitabnya. Sekarang kita buka buku nyanyian nomor 257 ayat 1 dan 2. Nanti ayat 2 bangkit berdiri. Tuhan Allah hadir, kehendak
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa bersama. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Baiklah, anak sekolah minggu duduk kembali. Ini awal bulan September, minggu pertama. Hukum Taurat yang akan dibacakan yaitu hukum Taurat ke-10. Bagi yang belum hafal, buka katekismusnya. Kita sama-sama membaca hukum Taurat ke-10 dan maksudnya. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya, dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasehati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Demikianlah titah Tuhan, marilah kita bersama-sama meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Iya, kita buka kembali buku nyanyian kita nomor 169 ayat 1 dan bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk meminta pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Anak-anak kami persilahkan duduk kembali. Iya, kita buka kembali buku nyanyian kita nomor 140 ayat 3. Tetaplah setia, dengar firman-Nya, kau pasti menang di kancah perang.
epistel kita atau ayat bulanan. Inang mau anak-anak sekolah minggu buka Alkitabnya semua. Dibuka Alkitabnya walaupun di rumah, dibuka Alkitabnya dan kita berdiri. Anak-anak berdiri membacanya. Karena ini minggu pertama, ini ayat bulanan harus dihafal ya. Kita sama-sama udah buka Alkitabnya. Yesaya 40 ayat 31. Di Perjanjian Lama, Yesaya 40 ayat 31. Sudah? Kita sama-sama mengucapkan, membacanya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Duduk kembali. Kita buka kembali buku nyanyian kita nomor 464 ayat 2 dan bangkit berdiri. Anak-anak kami, marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Anak-anak silakan duduk kembali. Duduk yang manis, kita akan mendengarkan warta anak sekolah minggu. Iya, untuk adik-adik kami sekarang kita dengarkan warta ya dek. 1. Tetap beribadah secara online. Jadi kita harus tetap semangat ya dek, walaupun masih beribadah secara online. Nomor 2, untuk GSM yang telah membuat ibadah berkumpul di UI masing-masing, tolong tetap menjalankan protokol kesehatan. Nomor 3, tetap semangat ya dek, kita tetap berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu, supaya kita dapat beribadah di gereja kita. Nomor 4, untuk kelas 6, tolong dihafal titah 1-10, pengakuan iman rasuli, dan doa Bapa kami. Demikianlah warta kita untuk minggu ini. Terima kasih. Karena kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita buka kembali buku nyanyian kita nomor 178 ayat 1.
Yesus kita senang di surga yang bakal. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Segala puji dan hormat bagimu Yesus, karena Engkau selalu menjaga, melindungi kami, sehingga kami dapat mengikuti ibadah ini. Kiranya Rohul Kudus menguduskan hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengimani segala firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita buka Alkitab kita membaca firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ayat 15. Kami harap anak-anak bisa mengikuti dengan baik. Saya akan bacakan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sebenarnya lebih dari 5.000 orang, karena yang dihitung waktu itu adalah laki-laki. Pasti ada di situ ibu-ibu, mama-mama, dan pasti ada anak-anak, seperti yang ada dalam cerita itu.
Maka dipastikan yang makan lebih dari 5.000, cuma yang dihitung laki-laki dewasa jumlahnya 5.000 orang. Kemana Yesus pergi, selalu banyak orang yang datang untuk mendengar pengajaran Yesus. Bayangin aja kalau dari pagi melewati siang dan sampai sore hari. Jadi ketika sore hari Yesus melihat masih banyak orang yang berbondong-bondong untuk mengikuti dia. Lalu Yesus kasihan sama mereka. Yesus memperhatikan mereka. Memperhatikan makanan mereka. Kalau udah sampai sore, nanti sampai malam orang ini tidak makan, ya kesehatannya pasti terganggu. Maka Yesus mau memberi mereka makan. Dia panggil muridnya. Yang pertama Filipus ayat 5. Di mana kita mau beli roti untuk makan mereka yang 5.000 orang ini? Lalu apa jawab Filipus ayat 7? Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup. Berarti Filipus tahu mungkin persediaan mereka, uang kas mereka hanya 200 dinar. Kalau 200 dinar, kulihat tadi di Google, 1 dinar kira-kira 20.000 lebih. Berarti kira-kira 4 juta lebih. Kalau 4 juta dibagi 5.000 orang, itu berapa itu? Kan cuma 800 perak satu. Enggak mungkin dapat roti bakery kan, paling permen dapat kan. Jadi kalau kita kasih, kita beli roti seharga 200 dinar, ya pakai geokon gitulah, tahu pakai geokon. Ya mereka enggak kenyang, ya percuma. Enggak semua kebagian, kalau dibagi pun semua, ya semua enggak kenyang, gitu. Itulah Filipus, kan gitu. Tapi ada seorang muridnya yang aktif, Andreas. Rupanya Andreas itu jalan-jalan, lihat siapa tahu ada yang bawa makanan, gitu kan. Lalu dia ketemu seorang anak sekolah minggu Mahanaim kali ini kan. Terus ditanya anak itu, kau punya berapa? Punya apa? Ya aku punya 5 roti dan 2 ikan. Terus Andreas kasih tahu sama Yesus, di sini ada 5 roti dan 2 ikan. Gimana ini? Nah, kan gitu kira-kira. Ya menurut Andreas ya nggak cukup juga. Masa 5 roti 2 ikan bisa makan 5.000 orang? Kan nggak mungkin. Tapi tidak mungkinnya itu disuarakan sama Yesus gitu loh. Yang di luar pikiran ketidakmampuan Andreas itu, ya dia suarakan sama Yesus. Lalu apa kata Yesus? Ayat 10, ya sudah, suruhlah mereka semua duduk. Duduk itu berkelompok-kelompok, ada yang 50 orang satu kelompok, ada yang 100. Itu bisa kita baca di kitab Injil lain. Jadi ada pengorganisasian pengelompokan supaya bisa dilihat siapa yang belum dapat, siapa yang sudah dapat gitu. Jadi yang ada 51 tempat di atas rumput, ada yang 100. Lalu sudah 5 roti 2 ikan itu sudah ada di tangan Yesus. Lalu firman ini mencatat, lalu Yesus mengambil roti itu ayat 11, mengucap syukur dan membagi-bagikannya. Nah, ini harus dicatat dan harus diingat. Kalau ada makanan di hadapan kita, di tangan kita, pertama yang dilakukan adalah mengucap syukur dan membagi-bagikannya. Misalnya kalau kita satu keluarga ada 5, berdua dulu, baru nasinya dibagi-bagi, ikannya dibagi-bagi, dikit atau banyak, pokoknya dibagi, semuanya bisa dapat.
Yesus mengucap syukur dan membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ. Tentu yang membagi-bagikan itu bukan Yesus langsung, tapi dia suruh murid-muridnya. Lalu mereka semua makan yang 5.000 orang. Lalu berpesan Yesus, dilihat dulu, siapa tahu ada sisa. Ternyata ada sisa, gak habis 12 bakul. Aneh kan? Tadi 5 roti 2 ikan hanya ada di tas seorang anak, semua makan menjadi ada 12 bakul. Ada gitu kan? Gimana itu ya? Apa ikannya segede ikan hiu? Enggak mungkin. Kenapa enggak mungkin? Karena anak-anak yang bawa. Enggak mungkin seorang anak bisa bawa ikan hiu 2, kan enggak mungkin. Atau rotinya sebesar lemari, ya enggak mungkin anak-anak bisa bawa roti sebesar itu. Itu aja logikanya. Sedikit enggak? Sedikit. Tapi yang sedikit itu benar-benar diserahkan kepada Tuhan Yesus. Maka Yesus memberkati, Yesus mengucap syukur, baru dibagi. Ternyata semuanya bisa makan. Lalu ada sisa. Kata sisa di situ berarti semuanya kenyang, gitu kan? Jumlahnya 12 bakul. Apa makna khotbah ini? Ya, anak-anak sekolah minggu ya masih kecil, mungkin agak gimana mendengar firman ini. Ya, jadilah menjadi anak-anak sekolah minggu seperti anak-anak yang ada dalam orang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus. Mungkin orang tidak memperhatikan anak-anak itu, tapi satu murid Tuhan Yesus namanya Andreas memperhatikan dia. Apakah hanya dia anak-anak? Saya yakin tidak. Tapi di antara 5.000 orang itu hanya satu anak yang membuka diri, membuka tasnya, menunjukkan apa yang ada di tangannya dan menyerahkannya kepada murid Yesus, yaitu Andreas. Andreas menyerahkan itu kepada Yesus. Sehingga yang 5.000 orang bisa makan semua kenyang. Awalnya dari mana? Pemberian seorang anak-anak sekolah minggu. Ya, jadilah anak-anak sekolah minggu yang seperti itu. Dari kecil belajar memberi. Memberi apa? Persembahan yang benar kepada Tuhan. Misal gini, ada di antara anak-anak sekolah minggu itu waktu dulu belum Covid, dikasih bapaknya, ini persembahanmu ya, dikasih 5.000. Ada yang orang tua yang ngasih 10.000, tapi dia lewat warung dibeli permen, dibeli kerupuk, sehingga persembahannya bukan 5.000 tapi jadi 1.000, jadi 2.000. Lebih banyak sama dia belanjakan kerupuk 3.000, ada 5.000, jadi sisanya dikasih sama Tuhannya. Gitu ya. Itu tidak boleh. Sekali lagi, tidak boleh. Karena orang tua juga memberi itu sudah dari hati yang tulus, supaya anaknya memberi juga dengan hati yang tulus. Ternyata ada anak sekolah minggu tidak situlus, jadi bengkok, melenceng. Itu gak boleh. Jadi atau persembahan kita kecil, tetapi hatinya selalu mengucap syukur, dan ucapan syukur jadi terima Yesus, maka keajaiban itu akan terjadi. Dalam Alkitab yang kita baca, mujizat itu terjadi pada saat itu. Tapi perbuatan baik siapapun hari ini boleh saja seperti kita menanam pohon, apa tanaman. Kalau kita tanam jagung, tanam sekarang mungkin 3 bulan sudah berbuah. Habis itu udah selesai. Mungkin perbuatan yang baik yang kita lakukan sekarang, mungkin kita bisa menikmati hasilnya mungkin 3 bulan yang akan datang. Tapi jauh lebih enak tanam pohon durian, gitu kan? Pohon durian itu mungkin 6 tahun baru berbuah, tapi berbuah berapa tahun? 25 tahun. Nah, gitu kan? Lama dia diurus, tapi setelah berbuah lebih lama.
Jadi 6 tahun misalnya atau 5 tahun kita menunggu supaya kita urus supaya dia berbuah. Tapi setelah berbuah dia memberikan buah lebih lama lagi. Jadi kalau ada orang sabar berbuat baik, menanam yang baik sampai misalnya 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, nanti sudah perbuatan baikmu itu diberkati oleh Tuhan, ya buahnya kita nikmati lebih lama lagi gitu. Jadi kalau ada anak-anak sekolah minggu berbuat baik sekarang, belum tentu besok kau nikmati hasilnya, belum tentu, bisa aja 6 tahun yang akan datang, bisa aja 10 tahun yang akan datang. Tapi selama 10 tahun itu kita tetap bersyukur dan dekat kepada Tuhan, nanti kita akan menikmati banyak berkat itu. Harus seperti itu. Dan iman kita seperti itu. Karena setiap perbuatan baik yang dilakukan orang percaya kepada Yesus, Tuhan tidak pernah lupa. Itu dicatat. Tuhan tidak pernah melupakan kebaikan siapapun. Jadi kalau kita berbuat baik selama kita hidup, kita akan menikmati buahnya, hasilnya. Maka anak sekolah minggu belajarlah untuk hidup baik kepada siapapun. Ya, kepada siapapun. Tidak hanya sama orang Batak, tidak hanya sama orang HKBP, tapi sama siapapun. Sama siapapun. Bahkan Yesus mengajarkan di luar pemahaman kita, sampai kita disebut kita harus mengasihi orang yang membenci kita. Apalagi orang udah sayang sama kita, kita bandel, apa artinya? Ya kalau orang sayang sama kita, kita harus sayang. Bahkan orang bandel kita harus sayangi dia, sudah harus di posisi itu. Jadi mulailah sekolah minggu, jadilah menjadi orang yang selalu memulai perbuatan baik itu kepada siapapun. Belajar baik itu ya di rumah lah, di rumah. Maka orang tua itu, ayah dan ibu harus baik-baik supaya anaknya meniru hal yang baik. Jangan bertengkar di hadapan anak-anak. Dijaga perkembangan jiwa psikologis anak. Beri keteladanan perkataan yang baik, perbuatan baik, suka memberi, suka menolong orang, karena ada saatnya kita juga ditolong orang. Gak terus kita hidup bisa menolong, ada saatnya kita harus ditolong. Kalau sudah ditolong, masa jangan terus jadi orang ditolong, ya harus dewasa juga, harus bisa menolong orang. Jadi dia sirkulasinya seperti itu. Kadang kita hari ini menolong orang, mungkin bulan depan kita ditolong orang, dan sebagainya. Maka pertolongan yang sempurna adalah datangnya dari Tuhan. Terakhir, orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus, yang setia mendengar firman Yesus, Yesus senang dan Yesus memperhatikan kehidupan jasmaninya. Yesus tidak memulangkan mereka dengan keadaan lapar, tidak. Yesus tak tega, justru Yesus siapkan, beri waktu untuk mereka duduk bersama, berdoa bersama, makan bersama. Kalau sejauh itu perhatian Tuhan Yesus kepada kita, tentu tidak ada yang kita takuti. Gak ada. Gak perlu takutlah bersama Tuhan. Percayalah, kuasa Tuhanmu cukup untuk mencukupkan kehidupanmu hari ini, esok, dan hari yang akan datang. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan atas segala berkat yang Kau berikan bagi kami, di mana firman-Mu menyapa kami, supaya kami sungguh-sungguh mengimani kuat kuasa Tuhan mengubah segala sesuatu. Yang sedikit itu kalau diserahkan kepadamu melalui ucapan syukur, kalau Engkau yang berkati, ternyata semuanya menjadi cukup. Tidak ada yang kelaparan, yang setia mendengar, mengikuti Yesus. Kami mengimani bahwa masa depan kami, masa depan anak-anak kami sekolah minggu ada di tangan Tuhan. Oleh karenanya, ajarlah ya Rohul Kudus anak-anak sekolah minggu ini hidup nurut, berbuat baik. Dia memberi apa yang ada sama dirinya kepada Yesus, seperti anak yang ada dalam ceritakan Alkitab itu. Dia memiliki 5 roti dan 2 ikan, dengan senang hati
Dia memberikan itu kepada murid Yesus dan diteruskan kepada Yesus. Dari yang kecil tapi yang menikmati besar adalah 5.000 orang. Jadikanlah anak sekolah minggu ini menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan. Berkati mereka, berikan kesehatan, jangan ada yang bandel, jangan ada yang suka berbohong, jangan ada yang melawan orang tua, tetapi semuanya akan mengeluarkan kata-kata yang bijak, kata yang lemah lembut, sehingga orang tuanya dengan senang hati untuk mengerjakan segala pekerjaannya. Jadikanlah anak-anak ini menjadi anak yang takut sama Tuhan, yang mampu berbuat sesuatu sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Berkati orang tua mereka dimanapun mereka berada, hendaklah mereka menjadi orang tua yang baik bagi anak-anaknya. Berkati gereja Tuhan, seluruh anggota jemaatmu dimanapun mereka berada. Ampuni kami dari segala salah dan dosa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Iya, tadi kita sudah mendengarkan firman oleh yang disampaikan oleh Mang Guru. Ya, mari kita dengarkan, kita laksanakan di kehidupan kita sehari-hari ya Dek. Supaya apa? Supaya kita tumbuh menjadi anak yang disayang Tuhan dan disayang oleh orang tua. Karena kita akan mengumpulkan persembahan. Sekarang kita keluarkan dulu persembahannya, ayo. Kita angkat di tangan sebelah kanan kita. Kita angkat tinggi-tinggi tangan kita, ayo. Kita buat janji kita kepada Tuhan. 1, 2, ya. Hupelehon mapele aku dang margabus au Tuhan. Sekarang kita buka buku nyanyian kita nomor 256 ayat 1 sampai 2. Nanti ayat 2 bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita ucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera.